Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah Ustadz akan menyampaikan tentang mata pelajaran Al-Islam kelas 4. Nah, untuk pelajaran yang pertama yaitu tentang mari belajar surat Al-Falaq. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama yaitu memahami Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar, membaca Quran Surat Al-Falaq dengan tartil, mengetahui makna Quran Surat Al-Falaq dengan benar, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Falaq, menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Falaq, dan yang terakhir, menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Quran Surat Al-Falaq. Yuk kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Tidak ada bacaan yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah selain Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu berisi tentang firman-firman Allah ataupun perkataan-perkataan Allah. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, kemudian kita pahami maknanya. Setelah itu kita hafalkan. Nah, setelah kita menghafalkan, kemudian yang terakhir kita amalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian apa keutamaan membaca Al-Quran? Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah ketika kita membaca satu huruf Al-Quran akan dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan atau pahala. Sesuai yang disabdakan Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu akan dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan atau pahala. Lalu, berapa kebaikan atau pahala yang kita baca ketika kita membaca basmalah? Yuk mari kita hitung berapa jumlah bacaan huruf yang ada dalam bacaan basmalah. Ada berapa? Ya, semuanya ada 19 huruf. Nah, 19 ini kemudian dikalikan 10, maka jumlahnya menjadi 190. Jadi ketika kita membaca bacaan basmalah, insya Allah kita akan mendapatkan 190 kebaikan atau pahala. Lalu bagaimana ketika kita membaca satu ayat ataupun dua ayat atau satu halaman, satu lembar atau bahkan satu Al-Quran? Masya Allah, insya Allah pahalanya akan sangat banyak. Nah, sekarang coba kita amati gambar berikut ini. Apa yang bisa kita ambil dari gambar berikut? Lalu apa yang bisa kita ambil dari gambar berikut, yaitu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, jangan sampai kita melupakan untuk membaca Al-Quran, baik di masjid, di rumah, atau dalam kendaraan sekalipun. Kalau bisa, kita atur jadwal rutin untuk membaca Al-Quran, seperti pagi hari ataupun sore hari. Upayakan tidak ada satu hari pun yang terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi manusia yang paling beruntung. Yuk, mari kita membaca surat Al-Falaq bersama-sama. Perhatikan berikut ini. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Nah, sekarang kita jelaskan ayat per ayat dari surat Al-Falaq. Kita mulai dari ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Siapa Tuhan yang menguasai subuh? Tentu saja Tuhan yang menguasai subuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang pertama ini kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan ke ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk. Siapa makhluknya? Tentu saja semua yang diciptakan oleh Allah disebut makhluk. Kemudian di ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi yang dimaksudkan di ayat yang ketiga ini bukan berarti malamnya yang jahat, tetapi kejahatan atau keburukan-keburukan yang terjadi pada malam hari apabila telah gelap gulita. Lanjut ke ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Kenapa di sini dikatakan wanita-wanita tukang sihir? Jadi menurut ulama, kebanyakan dari tukang sihir itu adalah wanita-wanita. Kemudian di sini juga ada buhul-buhul. Apa itu buhul-buhul? Apa itu buhul? Buhul adalah tali atau ikatan-ikatan yang menghubungkan dengan benda sihir. Benda sihir ini contohnya misalnya jimat atau boneka vodok dan lain sebagainya. Kemudian di ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, itu tadi 5 ayat dari surat Al-Falaq beserta artinya. Kemudian kita lanjutkan Taudihus surah. Kita tahu bahwa surat Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Ya, terdiri dari 5 ayat. Nah, surat Al-Falaq ini termasuk golongan dari surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Atau yang lebih tepatnya, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian surat Al-Falaq ini diturunkan sesudah surat Al-Fil. Dan nama Al-Falaq itu diambil dari ayat yang pertama, yaitu Al-Falaq, yang artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq dan An-Nas disebut juga dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Apa itu Al-Mu'awwidzatain? Al-Mu'awwidzatain yaitu 2 surat untuk memohon perlindungan. Rasulullah juga sering membaca surat Al-Falaq dan An-Nas ketika sedang dalam perjalanan supaya terhindar dari kejahatan-kejahatan. Adapun isi kandungan yang ada dalam surat Al-Falaq, yang pertama yaitu surat Al-Falaq mengajarkan kepada manusia bahwa hanya kepada Allah lah tempat berlindung. Kalau dalam surat Al-Falaq yaitu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan.
Sedangkan di dalam surat An-Nas berlindung kepada Allah dari jin dan manusia. Ya, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan tentang surat Al-Falaq. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa tugas untuk kalian yaitu menghafalkan surat Al-Falaq beserta artinya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.